memberkati hatimu. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, firman-Mu dasar hidupku Tuhan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung denganmu Tuhan. Terhubung denganmu. Haleluya Yesus. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku ya Tuhan, yang berdaulat atasku. Saya serahkan kepada pendeta anugerah yang membawakan firman Tuhan. Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kiranya melalui firman Tuhan Engkau memberkati kami pada petang sore hari ini, meyakinkan kami bahwa penyertaan-Mu sempurna dan kekal atas kami. Engkau tidak pernah berubah atas janji-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Januari ini Bapak Ibu. Tidak terasa ya. Tentunya di dalam dari hari yang pertama hingga minggu yang kedua ini ada banyak hal yang mungkin saudara alami dan saya juga, tetapi kemurahan demi kemurahan Tuhan berikan kepada kita, anugerahkan atas kehidupan kita. Oleh karena itu pada petang sore hari ini mari kita akan membaca bersama-sama atau membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Jikalau sudah semua Bapak Ibu, nanti kita akan baca bersama-sama Ulangan 31 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sudah semua Bapak Ibu? Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Jangan saling mendahului ya, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di tempatmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu
dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memerintahkan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya itu hari Minggu 29 Desember 2024, gereja kita itu ada satu subtema, yaitu kehidupan dan kematian. Setelah itu diawali dengan tahun baru, yaitu hari esok adalah milik Tuhan, dan seterusnya. Hingga pada sore hari ini kita akan menggumulkan satu tema tentang teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan bangsa Israel secara khusus saudara yang dipimpin oleh Musa, tentunya kepemimpinan yang dimiliki oleh Musa itu adalah dari Tuhan. Dari Mesir, mereka itu telah melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna atas mereka. Mereka diizinkan oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Di dalam perjalanannya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sungguh ajaib bagaimana kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pimpinan Tuhan atas mereka. Ketika mereka sampai, bahkan hendak sampai di Laut Tebrau, di belakang mereka ada prajurit Mesir atau prajurit Firaun, lalu di depan mereka ada laut. Maka tentunya hati mereka bagaimana Bapak Ibu? Hati mereka bagaimana? Takut juga saudara ya, betul tak? Musuh di belakang, di depan tidak ada jalan, laut. Namun kasih Tuhan itu dinyatakan atas umatnya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan memakai Musa, melalui tongkatnya dia mengangkat tongkatnya, oleh karena instruksi dari Tuhan atau firman dari Tuhan. Lalu Alkitab mencatat bahwasanya laut itu terbelah dua. Tapi anehnya bangsa itu lewat. Alkitab mencatat bahwa bangsa itu melewati laut yang telah terbelah dua itu. Di belakang mereka masih terus mengejar, atau prajurit Firaun atau prajurit Mesir itu masih mengejar mereka di tengah-tengah laut yang sudah terbelah dua itu.
Setelah mereka sampai ke tepian, semua orang Israel sudah sampai ke tepian. Lalu Tuhan menutup kembali, apa Bapak Ibu? Laut itu. Dan di sana mereka kagum terhadap karya Tuhan lewat Musa. 3 hari kemudian Bapak Ibu. Kalau 3 hari kemudian itu kira-kira masih ingat nggak peristiwa yang begitu ajaib, yang begitu hebat, yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka? 3 hari kemudian itu masih ingat nggak? Tiga hari kemudian itu yang lama sekali atau masih baru Bapak Ibu? Namun Alkitab 3 hari kemudian orang Israel itu bersungut-sungut kepada Musa. Tentunya hal itu ditunjukkan kepada Tuhan. Marah mereka. Padahal baru saja mereka menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup mereka 3 hari. Alkitab mencatat bahwa bangsa itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Baru saja mereka menikmati, melihat, menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Baru 3 hari. Hati mereka itu selalu diwarnai tentang keraguan, kebimbangan terhadap pemeliharaan Tuhan atas mereka. Sedikit saja kesulitan, maka hati mereka menjadi malah marah kepada Tuhan. Hati mereka senantiasa begitu takut dalam perjalanan hidup ini. Saudara, kalau kita melihat lagi dilanjutkan setelah mereka keluar dari semuanya itu 40 tahun Tuhan proses mereka di padang gurun, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwasanya pada malam hari ada tiang api yang menuntun bangsa itu. Malam hari Bapak Ibu. Siang hari yang begitu panas teriknya, lalu Alkitab mencatat ada tiang awan yang melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Itu pun juga tidak cukup bagi mereka untuk melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan di dalam perjalanan mereka, ketika mereka lapar, Tuhan sediakan mana dari surga loh Bapak Ibu. Rebutan mana saudara. Padahal Tuhan sudah bilang sama mereka, jangan simpan mana itu, karena hari esok akan busuk. Dan hari esok pasti Tuhan cukupkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Wes mangan kenyang, bahkan cukup. Tapi bangsa itu ada yang bagaimana? Dengan serakannya rakus, kalau bahasa kasarnya Bapak Ibu. Menyimpan itu dan memang benar besoknya busuk Bapak Ibu. Karena memang selalu baru karya Tuhan itu dianugerahkan kepada mereka seharusnya. Pemeliharaan Tuhan itu selalu baru bagi mereka. Mereka tidak menyadari hal itu. Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan, dalam perjalanannya sampai mereka di bagian Alkitab ini menceritakan bahwa kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Apa yang berita yang disampaikan oleh Musa yang adalah hamba Tuhan itu, yang dipilih oleh Tuhan, yang tentunya punya karunia. Isi berita itu tidak lain dan tidak bukan adalah, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan
kau seberangi. Jelas perintah ini bukan inisiatifnya sendiri, tetapi dari Tuhan yang menyadarkan, mengingatkan Musa bahwa engkau sampai di sini loh Musa. Dari Mesir sampai di sini engkau telah dipakai oleh alat Tuhan. Dan tiba saatnya, sudah waktunya kepemimpinan itu akan beralih. Alkitab tidak merengek-rengek Musa, aduh kenapa ya Tuhan, aku tidak melanjutkan. Dia tidak. Tapi dia dengan jujur di hadapan bangsa itu mengatakan bahwasanya memang sudah waktunya saya berhenti. Maka ada tongkat estafet kepemimpinan yang berikutnya yang dipilih oleh Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dia dengan jujur untuk menyatakan hal itu. Dia dengan transparan untuk menyampaikan hal itu di tengah-tengah bangsa itu Bapak Ibu. Dia memberitahukan semuanya itu. Di samping umurnya yang sudah lanjut, dan memang Tuhan sudah persiapkan orang yang baru yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Israel. Sekalipun Yosua masih muda, tetapi Tuhan telah pilih dia dan ia telah memberitahukan hal itu kepada Musa yang adalah hambanya Tuhan. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sangat indah sekali apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, bahwasanya Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini Allah itu memberikan satu keyakinan terhadap penyertaannya atas mereka. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kepada setiap umat Tuhan diberikan satu janji tentang penyertaannya kepada umatnya. Dia yang memanggil, dia juga yang menyertai mereka. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada zaman itu tentunya selalu digambarkan, bahkan mereka itu selalu berperang Bapak Ibu ya. Di dalam bagian ini Tuhan itu seolah-olah sebagai panglima. Pernah lihat panglima besar ya Bapak Ibu? Nah, pada zaman itu panglima besar itu bukan di belakang Bapak Ibu. Tidak hanya saja memberikan instruksi, tetapi juga dia yang paling depan. Kalau zaman sekarang ini panglimanya apa sudah? Prajurit yang maju, hanya dia memberikan instruksi, bukan? Betul enggak? Kalau zaman dulu justru panglima yang paling depan, dia juga yang memberikan instruksi. Nah, di sini dalam bagian ini Tuhan Allah itu adalah panglimanya yang berperang kepada siapa? Yaitu musuh-musuh umatnya tadi Bapak Ibu. Maka tidak heran dia sedang meyakinkan umatnya bahwasanya kalau Tuhan yang menjadi panglima mereka, kira-kira mereka mendapatkan kemenangan enggak Bapak Ibu? Untuk melewati bahkan memperoleh kemenangan peperangan itu. Mendapatkan enggak? Dapat toh. Wong dia adalah Allah pemilik alam semesta ini beserta segala isinya, termasuk hidup mereka. Maka ini adalah satu jaminan kepada umatnya di tengah-tengah segala problema kehidupan ini Bapak Ibu. Dia sedang mau mengatakan kepada kita di dalam menjalani tahun 2025 ini memang bukan waktu yang baik-baik saja.
Bukan kondisi yang baik-baik saja, tetapi juga tidak perlu ketakutan, kekhawatiran, keraguan itu menguasai hidup kita. Karena apa? Ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita. Amin ya Bapak Ibu. Tetapi anehnya kita yang telah diberikan janji penyertaannya atas kita, justru apa? Sering kita menjadi takut Bapak Ibu. Sering kita khawatir, sering kita bimbang. Dan itu dialami oleh siapa? Oleh Yosua dan seluruh jemaat Tuhan saat itu. Jadi problem yang sama ini sebenarnya kita juga alami dari abad ke abad, dari tahun ke tahun. Problem ini yang selalu diperhadapkan dengan kita. Mungkin masalah mereka itu berperang dengan melawan orang-orang Kanaan. Orang-orang enak yang begitu gagah secara tubuh jasmani Bapak Ibu. Maka tidak heran saudara ketika Yosua dan kawan-kawan ketika mereka melihat atau mensurvei ya saudara ya. Untuk tanah Kanaan. Mereka apa? Yang beberapa orang katakan, kita tidak bisa melawan mereka karena apa? Mereka adalah raksasa, sedangkan kita kecil sekali. Tapi Yosua dan Kaleb tidak. Yosua, Kaleb, mereka mengatakan, Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara, dua pihak orang ini ya Bapak Ibu ya. Yang satu memang benar realitanya besar sekali. Keadaannya tidak baik. Kondisinya sangat menakutkan. Tetapi Allah yang berada di pihak kita. Itu di pihak Yosua dan Kaleb. Tetapi yang lain bagaimana? Justru melemahkan. Hanya melihat persoalan yang ada di depan mereka. Mereka tidak bisa melihat tentang karya Tuhan yang besar. Tangan Tuhan yang gagah perkasa itu menopang hidup mereka. Maka di dalam bagian ini saudara, sekali lagi lewat atau melalui Musa Tuhan berbicara kepada mereka untuk memberikan jaminan penyertaan Tuhan atas mereka. Dia berkata, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau akan memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Mereka segera disadarkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya mereka ketika mereka mengalami suatu kemenangan demi kemenangan, jangan sampai mereka menjadi apa? Pukul dada, bukan? Betul tak? Kadang-kadang manusia itu ketika sukses Bapak Ibu langsung segera di dalam hatinya kadang-kadang terselip, bukan? Betul nggak? Wah, gua berhasil. Akhirnya pukul dada menunjukkan apa? Kesombongannya. Tuhan mengingatkan mereka, bukan loh ya. Kalau engkau memperoleh kesuksesan, keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, ingat bahwasanya itu dari Tuhan. Karena dialah yang berjalan di depanmu. Dialah yang menuntunmu, dia yang membimbingmu, dialah panglima besar itu. Kita hanya mengikuti instruksi dari Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Bukan kepada yang lain. Pemimpin kita itu yang mengendalikan diri kita, bukan diri kita, tetapi Tuhan. Sehingga dalam perjalanan ini sebenarnya sangat menyenangkan dan sangat mengenakan sebenarnya. Kalau kita membiarkan diri kita dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Saudara, di dalam bagian ini bahwasannya firman Tuhan itu menyinggung tentang Yosua. Yosua memang masih muda. Maka dia mengatakan tadi di dalam ayat yang ketiga itu, dia mengatakan Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan
Tuhan. Sekalipun muda Yosua, tetapi Tuhan telah panggil dia untuk menjadi alat untuk memimpin bangsa itu. Walaupun Yosua tidak banyak pengalamannya, tetapi mereka tetap melihat kuasa Tuhan. Hikmat Tuhan diperlengkapi, dia memperlengkapi Yosua di dalam perjalanannya. Maka hargailah Yosua yang masih muda itu. Kadang-kadang ya, yang masih muda itu juga khawatir bukan? Pikirnya, wah aku ini tidak sebanding dengan Musa misalnya. Bisa hati Yosua itu Bapak Ibu. Yosua saja begitu hebatnya untuk memimpin bangsa Israel, itu pun bangsa Israel selalu bagaimana? Ngomel sama Musa loh Bapak Ibu. Mungkin apalagi aku yang masih muda. Itu sebabnya di dalam bagian ini tidak hanya saja orang Israel diyakinkan tentang penyertaan Tuhan, tetapi juga Yosua diyakinkan bahwa Tuhan akan memimpin Yosua yang sedang dipakai oleh sebagai alatnya untuk bangsa itu. Maka tidak heran saudara, di dalam bagian ini dilanjutkan bahwa Tuhan itu ketika dia memberikan satu janjinya, dia mereview kembali tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah mereka lalui. Apa itu Bapak Ibu? Di dalam ayat yang keempat yang mengatakan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Kalau ada satu kemenangan yang sebelumnya atau peristiwa penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup mereka, maka Tuhan ingatkan loh, itu loh. Waktu Sihon dan Og itu loh, mereka kalah semua. Maka itu adalah satu karya Tuhan yang besar. Selalu ingat peristiwa bagaimana pertolongan Tuhan masa lalu. Amin Bapak Ibu. Telah merasakan peristiwa atau kasih Tuhan selama 2024 Bapak Ibu? Ada? Saya nggak percaya kalau umpamanya seorang mengatakan aku nggak merasakan. Tidak mungkin lah. Hari ini saja itu adalah satu kemurahan Tuhan yang besar kok. Kita diizinkan untuk memasuki tahun 2025 saja, itu adalah satu kemurahan Tuhan yang besar. Apalagi tentang keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, yang baru saja kita memperingati tentang Natal. Setidak-tidaknya hal itu melekat di dalam hati kita, sehingga ketika tantangan datang menghampiri kita, sehingga pergumulan demi pergumulan, bahkan dinamika kehidupan ini menghampiri kita, seharusnya hati kita tidak menjadi ciut. Kasih kita kepada Tuhan tidak menjadi berkurang oleh karena pergumulan yang mungkin saja di dalam perjalanan kita, di dalam ke depan ini bisa kita alami. Namun kita tetap mengingat, kasih Tuhan itu yang telah kami alami lebih dahsyat dibandingkan dengan tantangan dan pergumulan hidup. Sehingga hati kita tidak menjadi tawar oleh karena persoalan pergumulan yang ada Bapak Ibu. Karena apa? Kasih Tuhan lebih besar. Sehingga hati kita tidak menjadi ciut. Kasih kita tidak menjadi berkurang kepada Tuhan. Justru apa? Hati kita besar. Semakin hari di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini, teguh iman kita kepada Dia. Bukan ciut Bapak Ibu. Walaupun dunia ini memprediksi bahwa memang tidak ada berjalan dengan baik. Bukan baik-baik saja. Ya, kita harus mengiyakan tentang kenyataan demikian. Tetapi di sisi yang lain kita juga berkata bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kami di dalam perjalanan kami ke depan.
Maka di dalam bagian ini sudah Tuhan mengingatkan akan mereka bahwa dulu engkau telah melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan demi pemeliharaan Tuhan atas kehidupan ini. Dan mereka telah menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu untuk mengalahkan Sihon dan Og itu. Bahkan raja-raja orang Amori. Dan disaksikan oleh siapa, saudara? Umat Israel. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Sesudah hal ini lagi diulang oleh Tuhan untuk meyakinkan mereka tentang kasih setia Tuhan. Ia setia pada janjinya. Dia tidak pernah berubah terhadap janjinya. Walaupun orang Israel yang di tengah-tengah segala keterbatasan mereka, kelemahan mereka, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih setianya kepada mereka tidak pernah dia ingkar terhadap mereka. Dia selalu dia menyatakan kepada mereka. Maka di dalam bagian ini asal saja mereka tetap teguh untuk firman-Nya. Asalkan saja mereka mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Asal saja mereka senantiasa bersandar dan mau mentaati perintah Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Itu saja, Bapak. Maka di dalam bagian ini Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ojo buat rencanamu dewe, atau jangan melakukan apa yang kamu rancangkan sendiri, Bapak Ibu. Seolah-olah baik tetapi akan bertentangan dengan firman Tuhan. Betul nggak? Seolah-olah kalau kita dalam kesulitan itu, Bapak, seolah-olah tangan Tuhan itu terlalu terlambat untuk menolong kita, bukan? Betul nggak? Pinginnya yang kita apa? Saat ini tuh. Betul nggak? Padahal Tuhan sedang mau memproses kita supaya lewat proses itu apa yang kita dapatkan? Karakter kita dibentuk. Betul ya, Bapak Ibu? Tidak salah ya, Bapak Ibu ya. Jangan disalahpahami ketika saya mengatakan hari ini, saat ini. Iya. Tapi kadang-kadang kita memaksakan keinginan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatu yang indah buat hidup kita, Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu, subtema gereja kita itu rancangan Tuhan itu rancangan kecelakaan, enggak, Bapak Ibu? Bukan. Tapi rancangan Tuhan atas kita itu apa? Damai sejahtera, bukan? Betul enggak, Bapak? Tapi masalahnya, saudara, pikiran kita, menurut kita, misalnya beberapa minggu yang lalu itu kan orang-orang Israel itu disuruh mereka pergi ke dalam pembuangan, bukan? Ikut dalam pembuangan. Pikiran banyak orang bagaimana, Bapak Ibu? Buat apa ya? Tuhan menyuruh kami. Dan di sana di dalam pembuangan itu bukan sesuatu hal yang mengenakan, bukan? Betul enggak? Tapi nabi palsu apa yang mereka bilang? Oh enggak, hanya tinggal 2 tahun kok. Tapi justru mereka itu yang akan mati. Justru mereka yang mengikuti nabi-nabi palsu itu bagaimana? Mereka tidak menikmati rancangan damai sejahtera dalam hidup mereka. Tetapi justru mereka yang mau menuruti perintah Tuhan bahkan pergi ke Babel. Justru apa? Mereka ikut di dalam rancangannya Tuhan. Mereka berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Dan orang-orang itulah yang akan menikmati damai sejahtera. Sudah, aneh ya, secara manusia itu kan kesulitan. Dan bukan waktu yang dekat atau singkat, Bapak Ibu. Lama sekali loh, Bapak Ibu. Berapa, Bapak Ibu? Masih ingat beberapa minggu yang lalu? Berapa lama mereka di Babel? 70 tahun loh, Bapak Ibu.
Tapi selalu rancangan Tuhan itu buat umatnya adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin itu satu pergumulan, tetapi ketika mereka lalui dan dalam rancangan Tuhan, justru mereka dibentuk dan mereka melihat kuasa Tuhan yang besar. Lewat pergumulan itu, ada satu pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Semakin mereka dibentuk sehingga menjadi orang-orang yang kuat, tangguh menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Bukan menjadi orang-orang yang lembek, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, asal saja mereka melakukan tepat seperti perintah yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Maka di dalam ayatnya yang ke-6 Tuhan mengingatkan, meyakinkan mereka kembali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Hari esok itu Bapak Ibu, ada yang tahu enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Tapi kita yang tidak tahu tentang hari esok selalu bagaimana? Memikirkan yang tidak pernah kita tahu, betul? Mestinya kita memohon kepada yang mengetahui tentang hari esok. Mestinya loh Bapak Ibu. Tapi itulah keberadaan kita. Hati manusia itu begitu rapuh Bapak Ibu ya. Manusia itu sangat terbatas adanya. Rapuh adanya. Hari ini segar, esok sudah menjadi layu Bapak Ibu. Maka tidak heran Tuhan itu selalu baik atas kita loh saudara. Dia mengetahui tentang kerapuhan kita. Dia mengetahui tentang kebimbangan, keraguan-raguan kita. Dia mengetahui tentang ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Itu sebabnya dia selalu meyakinkan saya dan saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah gemetar karena mereka. Saudara, bukan berarti kita tidak perlu merencanakan hari esok ya Bapak Ibu. Tetap kita memplanningkan hari esok ya. Tetap kita menggumulkan hari esok. Yang Tuhan tidak suka itu saudara, kalau kita yang menentukan hari esok, seolah-olah kita sudah tahu segala sesuatu. Sehingga kita tidak bersandar kepada Tuhan, ya. Maka di dalam Yakobus itu selalu mengingatkan, ya benar, yang dia tegur itu bukan planning mereka, bukan rencana mereka, bukan juga usaha dan perjuangan mereka, tidak. Tapi yang dia ingatkan kepada mereka akan setiap jemaat Tuhan. Kalau kita seolah-olah tahu hari esok dan seolah-olah kita yang menentukan hari esok. Padahal sesungguhnya kita adalah manusia yang sangat rapuh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ditinggalkan kekasih kita saja, kita bagaimana Bapak Ibu? Sedih banget. Iya, realita demikian. Kita tidak diperhatikan oleh anak, sebenarnya bukan mereka sengaja Bapak Ibu. Tetapi oleh karena apa? Kesibukan dan pekerjaan. Betul ya Bapak Ibu? Yang punya anak. Misalnya orang tuanya ada di Indonesia misalnya. Ya satu kota saja, kota Surabaya misalnya. Setiap hari bekerja anak-anaknya. Anak-anaknya nggak sengaja untuk melalaikan orang tua karena kesibukan pekerjaan saja. Orang tuanya di rumah bagaimana? Bagaimana biasanya? Sedih sekali, seolah-olah tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Harapannya supaya setiap hari ada anaknya di sampingnya,
setidaknya mungkin say hello melalui telepon. Itu tidak salah Bapak Ibu ya. Tetapi yang diharap tidak kunjung datang Bapak. Akhirnya apa? Harapan demi harapan yang tidak pernah kunjung datang menjadi apa? Menjadi kecewa hasilnya. Makanya jangan terlalu tinggi ekspektasinya ya Bapak Ibu ya. Baik pasangan kepada pasangan kita Bapak Ibu, jangan. Tapi anehnya dan ajaibnya Tuhan itu sebagai seorang sahabat, Dia menyertai kita. Dalam Alkitab, berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah kita itu adalah Allah iman. Betul ya Bapak Ibu? Barusan saja kita memperingati Allah kita itu Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anak bisa lupa terhadap orang tua, maksudnya bukan sengaja Bapak, oleh karena kesibukan pekerjaan mereka. Orang tua pun bisa juga lupa terhadap janjinya kepada anak loh. Betul Bapak Ibu? Suami istri bisa lupa satu dengan yang lain. Tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna atas saya dan saudara. Itu sebabnya di tengah-tengah kesendirian kita, keberharapan kita itu, kebergantungan kita itu bukan kepada yang lain, yang kita anggap bisa menolong Bapak Ibu. Karena suatu saat bisa mengecewakan hati saudara. Tapi jikalau Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, maka hati kita dipuaskan olehnya. Di tengah-tengah kesendirian kita, di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, ada sahabat yang setia. Itu sebabnya selalu diajari kita, didorong, dimotivasi kita, supaya di dalam segala keadaan Bapak Ibu, kita curhat kepada Tuhan. Ada satu relasi yang intim dengan Dia. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan dalam hidup kita. Karena memang Dialah yang dapat memuaskan hati kita yang kosong. Tidak bisa diisi pribadi atau apapun dalam hidup kecuali Tuhan yang dapat mengisinya. Maka di dalam bagian ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Jangan. Karena Allah lah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Manusia bisa lupa terhadap janjinya. Manusia atau pasangan bisa lupa terhadap apa yang telah Dia ucapkan kepada kita. Manusia bisa lalai menepati janjinya. Manusia itu gampang sekali atau mudah sekali berjanji, Bapak. Tapi untuk memenuhi janjinya, wangel setengah mati Bapak Ibu. Tapi tidaklah demikian dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, teguhkanlah hati kita bukan kepada yang lain, tapi pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Selalu garis bawahi, teguhkanlah, teguhkanlah, teguhkanlah hati. Itu artinya apa? Penting enggak itu Bapak Ibu? Penting Bapak Ibu. Kalau umpamanya ada kata-kata yang diulang-ulang dan diulang-ulang dan kata itu sama, itu berarti harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Ya. Teguhkanlah, teguhkanlah, teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu saudara dan saya itu begitu rapuhnya untuk menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Tuhan tahu kok. Itu sebabnya Tuhan selalu meyakinkan saya dan saudara. Tidak ada pribadi yang lain yang mendampingi saya dan saudara, melindungi saya dan saudara, kecuali Dia. Sampai kita akan berjumpa dengan Dia. Yakinkah saudara akan penyertaan pimpinan Tuhan atas hidup ini? Dalam segala problem, peristiwa, bahkan kejadian dalam hidup, yakinkah Dia beserta dengan saudara dan saya? Kesaksian Daud, dia berkata di dalam Mazmur 23, dia berkata, di lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut, mengapa demikian, Mengapa demikian? Karena Engkau beserta dengan aku. Amin Bapak. Yakinkah kita untuk menjalani tahun 2025 ini? Teguhkah iman kita kepada Dia? Tuhan menolong saya dan saudara. Saya tidak sedang mengatakan gampang menjalani kehidupan ini. Saya juga tidak sedang menjanjikan bahwa perjalanan bahkan ke depan baik-baik saja, tidak. Tapi yang saya percayai bahwa Tuhan, jikalau Tuhan menyertai kita, Dialah yang akan memegang tangan kita sehingga boleh kita mampu melewati setiap kejadian, bahkan peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun, kita tetap melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan yang agung. Sehingga semangat kita, hati kita tidak menjadi tawar kepada Tuhan. Tapi justru hati kita oleh karena kasih-Nya yang besar itu, justru itu mendorong saudara dan saya untuk tetap setia kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yakinkan mereka bahwa janji Tuhan ya dan amin atas kami. Karena kami percaya Engkau yang berkata Engkau adalah Allah Immanuel. Allah menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan. Teguh di dalam Yesus.